Alhamdulillah, serat tanaman ini bila dikeringkan, bisa dianyam dan dijadikan pakaian. Lihat itu, kita tidak perlu lagi menggunakan kulit binatang. Apa yang ada untuk menutup tubuh kita? Anakku, perhatikan itu. Itu adalah bintang biduk. Itu bintang sebagai tanda untuk menentukan arah. Lihat itu bintang kejora. Itu bintang kejora. Ia bintang sebagai tanda pergantian waktu. Idris! Kuda itu liar sekali. Tenang. Nanti kau ditendangnya. Tenang. Hei, tenang, kuda. Hati. Akhirnya hewan itu tidak liar lagi. Hebat. Hewan itu jinak. Saudaraku, dengan menjinakkan kuda ini, tentulah banyak manfaat yang bisa diambil darinya. Dengan kuda ini, kita bisa mengangkut tabung-tabung bambu air yang telah kita isi air lebih banyak lagi. Juga meringankan tugas-tugas kita untuk mencari hasil hutan yang lebih jauh tanpa terlalu lelah. Itulah pentingnya. Siapa yang menyerap lebih banyak ilmu serta dapat mengembangkannya, dialah yang akan memperoleh hasil yang lebih banyak lagi. Apa yang sedang mereka lakukan? Enak betul, mereka seenaknya mengambil hasil hutan sembarangan. Memangnya hutan ini milik nenek moyangnya? Saudara-saudara, lihatlah perbuatan iblis. Mereka dengan mudahnya membawa hasil alam kita. Kalau kita biarkan, semua alam dan hasilnya akan mereka kuasai. Kaum ini tidak bisa dibiarkan. Kita adalah keturunan Kabil, putra tertua Adam. Jadi, sudah sepantasnya kitalah yang berhak atas semua hasil alam ini daripada mereka. Setuju sekali. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mulai sekarang, kita cegah usaha-usaha mereka kalau mereka tetap melakukannya. Oh, ini. Ya, letakkan saja pada tempatnya, saudaraku. Hei, Idris! Kai, kudaku, kenapa kau panik? Sudah, pergilah ke sana. Pergilah. Hei, Idris! Mulai saat ini, kalian tidak boleh seenaknya lagi mengambil hasil hutan dimanapun di atas bumi ini tanpa sepengetahuan kami. Mengapa begitu? Bukankah itu semua karunia Allah yang diperuntukkan bagi seluruh anak cucu Adam? Baik sekarang maupun masa datang. Benar, tapi kami adalah cucu Kabil, putra tertua Adam. Jadi kamilah yang lebih berhak atas semua ini daripada anak cucu Adam yang lainnya, termasuk kalian. Bukan begitu, teman-teman? Hei Idris, kau ini keturunan Sis, anak bungsu Adam. Sedangkan kami keturunan Kabil, anak sulung Adam. Aku harus meluruskan ini, karena sungguhnya kami ini bersaudara, baik sekarang maupun masa datang. Kamilah yang lebih berhak mengelola dan menguasai bumi ini daripada kalian. Cepat ambil hasil hutan itu. Jangan, itu milik kami, itu bukan hak kalian. Cepat ambil. Ayo. Hei Idris,
Tiap hari kalian harus menyediakan makanan untuk kami. Kalau tidak, kami akan bunuh kalian semua. Ya Allah, ampunilah kesalahan mereka, berilah mereka kesadaran, dan turunkanlah kepada kami petunjuk-Mu apa yang harus kami perbuat, ya Allah. Ampunilah. Wahai saudaraku, Idris, saudaraku sekalian, berhentilah berbuat munkar, karena itu adalah jalan yang sangat sesat. Kembalilah ke jalan Allah dengan mematuhi syariat yang diajarkan oleh Adam dan Sis. hei Idris, hentikan ocehanmu itu. Bicaramu ngawur. Kami keturunan Kabil. Kami tidak mau lagi mematuhi ajaran Adam dan Sis. Apalagi harus mematuhi ocehanmu. Cuy, ya kau dari sini. Janganlah kau campur urusan kami lagi. Ayo cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kubunuh kau. Dasar manusia tak tahu diri. Hah, cuy. Kaumku, aku adalah utusan Allah. Persetan dengan semua itu. Ingat, jangan coba-coba kau mengganggu kemauan kami kalau kau masih sayang nyawamu. Kecuali kau punya banyak nyawa. Hati-hatilah. Ingat pembalasan kami. Ayo, kita beri dia pelajaran. Ayo, maju semua maju. Hei, hentikan! Aku saudaramu! Aku saudaramu! Hei, hentikan! Sadarlah kalian. Sadarlah saudaraku. Hentikan saudaraku. Dengar, sudah kuingatkan pada kalian, tetapi kalian tetap membangkang. Apabila kalian tetap membangkang atau melakukannya, maka kami akan perangi kalian. Ya, aku dan kaumku akan memerangi kalian, sehingga kalian akan bertobat kepada Allah. Assalamualaikum. Ia terlalu kuat bagi kita. Aduh. Itu Nabi Idris, ayo kita temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ini sudah tumbuh besar. Iya. Lucu sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kau berhasil wahai Idris. Kau berhasil menyelamatkan hasil panen kita. Karena kegagahan Idris dalam memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah, kita beri dia gelar Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Ya, Asadul Usud. Setuju, ya. Wahai kaumku, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat, serta taat kepada Allah, serta beribadahlah kepada Allah. Bebaskan diri dari azab Allah, azab di akhirat, dengan beramal saleh. Serta beribadahlah kepada Allah, bebaskan diri dari azab Allah, baik di akhirat maupun di dunia. Dengan beramal saleh, hiduplah sederhana di dunia ini, dan berlakulah adil terhadap sesama manusia. Ya, betul. Betul sekali. Benar. Aku setuju. Ya. Bagaimana kalau mereka datang dan menyerang kita lagi, wahai Nabi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat kalau mereka menyerang nanti? Ya, tubuh mereka besar-besar dan kasar.
Jangan khawatir wahai kaumku, kita harus bersatu. Kita harus bersama-sama melawan mereka. Kita bangun pagar-pagar yang kokoh sebagai benteng pertahanan yang sangat berat. Tapi, bagaimana kalau mereka memerangi kita? Berjihadlah melawan musuh-musuh Allah. Kita berjihad bersama-sama, insya Allah. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang diangkat ke langit selain Nabi Isa alaihissalam. Pemirsa beriman, Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada kaum mereka masing-masing. Dahulu, setiap zaman memiliki utusan masing-masing, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga berakhir pada kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul pada dasarnya adalah manusia biasa ciptaan Allah dan mereka juga akan mengalami kematian layaknya manusia pada umumnya. Namun, juga terdapat para nabi yang memiliki keistimewaan lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diangkatnya jasad mereka ke langit. Mungkin selama ini kita mengetahui bahwa hanya Nabi Isa alaihissalam lah yang tidak ditemukan jasadnya di muka bumi ini karena jasadnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Namun ternyata bukan hanya Nabi Isa alaihissalam, terdapat salah satu nabi lagi yang jasadnya diangkat oleh Allah ke langit dan hingga kini tidak ditemukan jasadnya di bumi. Siapakah beliau dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit? Kali ini tim Berita Islam yang akan memaparkannya untuk Anda. Dia adalah Nabi Idris alaihissalam, salah satu nabi yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 56 hingga 57. Salah satu maksud dari kata tinggi dalam ayat tersebut adalah sebuah tempat yang sangat tinggi, sebagaimana argumen terkuat dari para ulama, dan kemudian dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit atau ke surga. Hal ini dikuatkan pula dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana disebutkan dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki pintu, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang menyambutnya dengan hangat serta mendoakan kebaikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut Ka'ab, kala itu malaikat pencabut nyawa mendatangi Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Idris mengajaknya bicara hingga malaikat menunda pencabutan nyawanya. Lantas malaikat maut itu pun membawa Nabi Idris alaihissalam ke langit dengan kedua sayapnya. Sesampainya di langit keempat, malaikat maut pun mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari bagaimana kisah Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit, terdapat hal yang perlu kita pertanyakan, yaitu mengapa Nabi Idris alaihissalam diangkat jasadnya ke langit, namun tidak melalui kematian dengan didapati jasadnya dan dikubur seperti halnya para nabi dan rasul yang lain. Belajar. Nama aslinya adalah Ahnuh, yaitu seorang rasul yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya
dan dia adalah Nabi Allah ketiga setelah Nabi Adam dan Syed alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang Allah puji akan sifat pembenaran yang sempurna, mempunyai ilmu yang sempurna, keyakinan yang kokoh, penyabar, dan banyaknya amal soleh. Dan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dikatakan bahwa, dan ingatlah kisah Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85. Bukan hanya itu, para sejarawan kuno dan ahli sejarah para nabi menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu dan kemahiran serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Idris sebagai nabi pertama yang mengenal tulisan. Ia juga menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Dan menurut Ibnu Ishaq, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit baju dari kain, dan memakainya. Pemirsa beriman, tidak heran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan martabat yang tinggi pada Nabi Idris alaihissalam, karena hal ini juga dilandasi dari keistimewaan yang terdapat pada diri Nabi Idris alaihissalam sendiri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita tentang sejarah dunia Islam. Amin. Setelah Nabi Adam alaihi salam wafat, anak cucu Adam masih menyembah Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang memberi kami makanan dan minuman. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang berkah, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menurunkan hujan sehingga ladang gandum kami tumbuh subur. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Aku minta kalian dengarkan baik-baik. Apakah kita akan biarkan anak keturunan Adam masuk surga, sementara kita akan masuk neraka? Tidak, tuanku. Ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus sesatkan dan jerumuskan mereka. Adamlah yang menyebabkan Allah mengutuk kita. Kita harus balaskan dendam ini. Ya, betul. Jangan sampai mereka bersenang-senang di surga, sementara kita sengsara. Baiklah, apa ide kalian untuk menyesatkan mereka? Gampang, tuanku. Bujuk mereka untuk menyembah berhala. Tapi kawan, kalau kita langsung membujuk mereka untuk menyembah berhala, pasti akan sangat sulit jadinya. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka menjadikannya pemimpin dan panutan yang sangat dimuliakan. Kenapa? Sebab pemimpin-pemimpin ini senantiasa membimbing mereka siang dan malam dengan rasa cinta dan kasih sayang. Aku punya ide. Pertama-tama, kita bujuk mereka untuk menggambar wajah para pemimpin mereka yang meninggal. Kita bujuk mereka untuk membuat patungnya. Kalau perlu kita bantu membuatkannya. Kemudian, kita arahkan agar mereka meminta sesuatu pada patung tersebut. Bagus, bagus. Kalian memang pengikutku yang pintar dan setia. Ayo, segera kita laksanakan. Ya Allah, terimalah dia di sisimu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Amin. Bagaimana menurut kalian semua?
tentang kesolehan orang yang meninggal dunia ini. Maha suci Allah. Dia adalah hamba Allah yang sangat taat. Kalau dia berdoa, niscaya Allah akan mengabulkannya. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Mereka pun orang-orang yang saleh. Mereka para pemimpin yang kami muliakan. Apakah kalian sedih atas kepergian para pemimpin kalian ini? Kami sangat sedih. Iya, kami sangat sedih. Tidakkah kalian merasa merindukannya? Siapapun yang mengenalnya pasti akan merindukan mereka. Iya, benar. Siapapun pasti akan merindukan mereka. Kenapa kalian tidak menengoknya setiap hari? Apa? Menengok? Menengok bagaimana maksudmu? Mereka itu kan sudah meninggal. Tidak pernahkah terpikir oleh kalian untuk membuat gambar mereka? Kemudian kalian bisa memasangnya di rumah masing-masing. Dengan begitu kalian bisa menengoknya setiap hari. Benar juga ya? Benar. Kalau begitu aku akan segera menggambar wajahnya sebelum hilang dari ingatanku. Aku berhasil. Selamat, selamat. Wahai orang yang saleh, berilah aku rezeki, berilah aku Bukankah dia kekayaan, pemimpin kita yang saleh? berilah aku kekuatan. Sedang apa kau? Hah? Dia itu kan orang yang saleh. Aku sudah minta bantuan padanya. Meminta bantuan? Bukankah dia sudah meninggal? Apa dia masih bisa membantu kita? Aku yakin bisa, karena dia kan orang yang saleh. Dia pasti bisa menyampaikan doaku kepada Allah. Aku yakin itu bukan hal yang mustahil. Oh, begitu ya. Kalau begitu aku ingin minta bantuan juga. Bahkan agar bisa sempurna, aku akan membuat patungnya. Dengan begitu, aku bisa menengok dan meminta kepadanya setiap saat. Ya, ide yang bagus. Aku pesan juga ya. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku akan membuat yang lebih besar agar semua orang bisa melihatnya. Wahai orang yang saleh, dengarkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami, wahai yang saleh. Berikanlah doa kami banyak. Kabulkanlah permintaan kami, wahai orang saleh. Kabulkanlah doa kami kepada Allah. Wahai orang yang soleh, dengan kesolehanmu, berilah rizki kami yang banyak. Suburkanlah ladang kami. Patung yang kubuat ini adalah patung Suwa, Yagut, Yaud, dan Nasr. Aku seorang hartawan, hartaku banyak. Karenanya jika kalian ingin kaya seperti aku, janganlah sekali-kali kalian meninggalkannya. Mereka akan memberi kalian harta yang banyak. Akhirnya, mereka menjadikan patung tersebut sebagai berhala. Mereka meminta dan berharap kepada patung tersebut. Penyembahan ini akhirnya berlangsung turun-temurun. Makin hari, orang dan patung yang disembah pun semakin banyak. Ya Allah, keterlaluan mereka. Allah lah yang menciptakan dan memberikan mereka rezeki. Mengapa mereka menyembah dan meminta pada patung yang mereka buat sendiri? Nuh bersedih atas apa yang telah dilakukan kaumnya. Kemudian Allah mengutus Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab yang pedih. Wahai Suwa sang pemberi rizki, berilah kami rizki yang banyak, turunkanlah hujan untuk kami. Wahai saudara-saudaraku, mengapa kalian menyembah dan meminta kepada patung? Bagaimana mungkin kalian menyembah dan meminta kepada sesuatu yang dibuat oleh tangan kalian sendiri? Yang kami lakukan adalah apa yang dilakukan orang tua kami. Kami tidak ada urusan denganmu, wahai Nuh. Ya, apa urusanmu sehingga kamu melarang kami melakukan hal ini? Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kalian. Sembahlah Allah, dialah yang maha pemberi, pengasih dan penyayang. Sejak kapan orang miskin sepertimu diangkat Allah menjadi utusannya? Dia ingin membohongi kita. Dia pikir kalau kita ini orang yang bodoh. Allah murka dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Allah mengajar mereka dengan kemarau yang panjang. Sumur-sumur kering kerontang. Tanaman dan hewan ternak pun mati kekeringan. Sementara itu, semakin hari, simpanan makanan mereka pun semakin menipis. Bagaimana ini? Hujan belum turun-turun juga. Jangankan mengharapkan panen. Satupun tanaman kita tidak ada yang bertahan hidup. Benar,
Simpanan makananku sudah hampir habis. Mungkin doa kita kepada Suah, Yagud, dan Nasr kurang. Kalau begitu, ayo kita terus meminta kepadanya agar segera diturunkan hujan. Wahai kaumku, kenapa kalian menganggap patung-patung itu dapat memberikan sesuatu? Bukankah untuk berdiri saja, patung-patung itu butuh bantuan kalian? Wahai Nuh, sekali lagi jangan ceramahi kami. Dulu pun orang tua kami selalu meminta kepada mereka, dan mereka pun hidup aman dan makmur. Kau yang membawa sial. Kalau Tuhanmu bisa memberi, kenapa kau tetap miskin? Ayo, kita pergi. Tinggalkan saja dia. Berikan kami hujan demi hujan. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun kepada kalian? Siapa bilang yang kami sembah tidak bisa memberikan kami sesuatu? Iya, Tuhan Suah memberikan kami hujan. Tuhan Yagud memberikan kami makanan. Tidak, kaumku. Allah lah yang menciptakan kalian dan memberi kalian rizki. Allah juga menciptakan langit, bumi, dan matahari. Dia maha kuasa lagi maha pemberi. Hai Nuh, kenapa kami harus percaya padamu? Sedangkan kau dan pengikutmu saja orang-orang yang miskin. Hentikan omong kosong ini. Kami bosan. Wahai saudaraku, bertobatlah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Berhentilah segera dari kesesatan ini. Jangan sampai kemurkaan Allah semakin besar. Pergilah kau. Jangan ganggu kami. Urus dirimu sendiri. Demikianlah yang dilakukan oleh Nuh siang dan malam. Tidak henti-hentinya terus mengajak kaumnya tersebut untuk kembali menyembah Allah. Namun, sebanyak itu pula penolakan, hinaan, dan cacian yang ia terima. Sampai akhirnya, Allah pun menyampaikan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang akan beriman kepada Allah dan mengikuti ajakannya, kecuali orang-orang yang telah bersamanya selama ini. Namun demikian, Nabi Nuh masih terus mencoba, seraya berharap semoga masih ada di antara kaumnya yang sadar dan meninggalkan kesesatannya. Beri kami hujan. Ya, berilah kami harta yang banyak. Berilah kami rezeki. Berilah kami hujan. Hai kaumku, dengarkanlah perkataanku. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun juga. Berikan kami rezeki. Wahai Nuh, utusan Allah, bukankah Allah sudah menyampaikan kepadamu bahwa tidak ada lagi di antara mereka yang akan beriman? Benar wahai utusan Allah. Sungguh engkau telah bersabar selama ini. Bukankah sudah 950 tahun kita mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah, tapi mereka tetap saja menolak. Bahkan di antara mereka ada anakmu yang engkau cintai. Sudah cukup usaha kita. Biar Allah saja yang memutuskan setiap urusan mereka. Biarkan saja. Wahai Tua, wahai Allah, wahai Nasr, berilah kami hujan, berilah kami rezeki. Benar apa yang kalian katakan, saudaraku. Tapi aku masih tetap berharap ada di antara mereka yang mau kembali Wahai beriman. Tua, wahai Yagud, wahai Nasr, beri kami hujan. Ya. Sungguh Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa. Aku belum pernah bertemu orang sesabar dia. Ya, sudah beratus tahun dia berdakwah. Namun hanya sedikit sekali yang mau beriman. Ya, yang dia dapatkan cuma cacian dan hinaan. Hai kaumku, ingatlah bahwa yang patut kalian sembah dan mintakan pertolongan hanyalah Allah. Bertaubatlah dan takutlah pada azab Allah. Tiada yang dapat menolong kalian kecuali Allah. Wahai ayah, sudahlah. Kalau ayah tidak ingin melakukan apa yang kami lakukan, sebaiknya tinggalkan saja kami. Pergilah. Bertaubatlah anakku, ikutlah bersamaku sebelum Allah menurunkan azabnya. Sungguh aku mencintaimu anakku. Wahai ayah, sesungguhnya ayah selalu saja bicara tentang ini. Sudah, hentikan ayah. Ya, hentikanlah. Kami susah dan menderita seperti ini. Semua karena ulahmu. Jika kamu benar seorang utusan Allah, maka datangkanlah azab yang kau ancamkan kepada kami itu. Ya, coba kau buktikan. Ancamanmu itu, wahai pembohong besar. Ya, cepat buktikan. Cepat buktikan. Ayo buktikan. Ayo. Ya, buktikan pada kami. Ya Allah, sungguh engkau telah saksikan orang-orang yang mendustakanmu dan Rasul. Ya Allah, janganlah kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan, walau satu di antara mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang selalu berbuat dosa kepadamu. Ya Allah Tuhanku,
ampunilah aku, ibu bapakku orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah kau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan. Ya Allah, telah aku seru mereka siang dan malam, namun hanya segelintir dari mereka yang mendengarkanku. Sebatas inilah kemampuanku, ya Allah. Aku kembalikan segala urusan ini padamu. Untuk apa kita diminta berkumpul di sini oleh Nabi Nuh? Entahlah, sepertinya ada hal yang sangat penting. Wahai saudaraku yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah telah menyampaikan berita kepada. Tak lama lagi Allah akan menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir. Dan Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk segera membuat perang. Azab apakah yang akan Allah turunkan, wahai Nabi Allah? Mungkinkah azab yang akan turun itu adalah banjir yang besar? Ayo cepat. Ya, angkat pelan-pelan. Bagus. Angkat lagi. Ya. Ayo cepat. Bantu aku. Ya, baik. Tarik sedikit lagi. Awas, hati-hati. Kau minggir sedikit. Ayo terus. Hei, lihat. Apa yang sedang diperbuat lu? Ada-ada saja dia. Hei, Nuh, apa ini? Jaga apaan kau menjadi tukang kayu, ha? Bukankah kami sudah menyarankan agar kau tidak bergaul dengan orang-orang yang hina? Ini akibatnya. Tingkah lakumu semakin hari semakin aneh saja. Kemana perahu ini akan berlayar, wahai Nuh? Apa mau berjalan di padang pasir atau mendaki gunung? Tempat ini jauh dari laut. Apakah akan dipikul oleh jin atau ditarik oleh sapi? Silahkan kalian menertawakan kami. Suatu saat pasti kami yang akan menertawakan kalian. Ketahuilah, saat Allah membinasakan segala sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menghindari dan berlindung dari azab Allah. Azab Allah. Hei kaumku, segeralah masukkan semua jenis binatang berpasang-pasangan dan pastikan semua orang beriman naik ke kapal ini. Para wanita dan anak-anak langsung naik ke kapal. Yang lain segera membawa binatang-binatang untuk dinaikkan ke kapal. Ayo, tutup pintu perahunya. Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ayo kita lari ke tempat yang lebih tinggi. Ayo. Ada air sudah datang. Ada air sudah datang. Ada air sudah datang. Gawat, airnya semakin meninggi. Jangan-jangan benar ini dikatakan Nuh. Paling-paling kita aja berhenti. Ayo kita tempat yang lebih tinggi lagi. Ayo cepat.
tinggalkan anak-anakku. Tolong! Tolong! Bukan anak-anakku. Ya, itu kan anak-anakku. Kan'an! Kan'an! Wahai putraku, ikutlah bersama kami. Jangan langsung bersama orang-orang kafir itu. Aku akan berlindung ke gunung sana. Aku pasti akan selamat. Aku pasti akan selamat. Tidak. Tidak ada yang akan selamat dari azab Allah ini, kecuali yang berada di atas perahu. Tidak mau! Kemarilah putraku, lagi pasti ada kesempatan. Aku pasti akan selamat. Aku pasti... Kan'an! Kan'an! Ya Allah, selamatkanlah putraku. Selamatkanlah dia, ya Allah. Wahai Nuh, utusan Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa Allah telah berfirman, Kan'an itu bukan lagi anakmu. Sudahlah, jangan bersedih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari banjir yang membinasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat itu, air pun sudah mencapai gunung. Sudah berapa lama kita berada di atas perahu ini? Aku hitung kira-kira sudah 6 bulan lamanya. Aku yakin tidak ada satu makhluk pun yang dapat selamat dari azab Allah sedahsyat ini. Ya. Hei, lihatlah. Airnya sudah mulai surut. Alhamdulillah. 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 Allah telah memerintahkan kepada bumi untuk menelan air ke dalamnya. Perahu kita di atas bukit. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita keselamatan. Lihatlah, benar, perahu kita di atas bukit. Maha suci Allah. Turunlah kalian dengan selamat dan penuh keberkahan dari Allah Tuhan pencipta kalian. Hiduplah di bumi dengan damai, dan jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran bagi kalian dan keturunan kalian. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ingatlah selalu, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Alhamdulillah. Ya Allah, ampunilah kami dan orang tua kami, serta orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kawan yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita hendak mengenali kisah Nabi Hud alaihi salam pula. Baginda diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad. Ad adalah daripada keturunan kaum Nabi Nuh alaihi salam yang terselamat dari banjir besar. Mereka tinggal di Jazirah Arab di suatu tempat bernama Al-Ahqaf, terletak di antara Yaman dan Hadramaut. Tempat-tempat tinggal kaum Ad pula sangat indah dengan kebun-kebun bunga. Haiwan dan burung-burung suka membiak di lembah yang subur itu. Sungguh indah lembah itu. Mereka telah membina sebuah kota yang sangat cantik di dunia pada waktu itu. Di kota itu dibina bangunan-bangunan yang tinggi, jalan-jalan yang luas dan taman-taman yang sangat indah. Kaum Ad menamakan kota itu dengan Iram Zatil Imad. Ia dikukuhkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 6 hingga 8. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangunkan seperti itu di negeri-negeri lain. Adakah kaum Ad bersyukur di atas segala kurniaan Allah yang Maha Esa? Tidak sama sekali.
Rupa-rupanya kaum Ad ini sangat bongkak dan telah melupakan ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Ada riwayat mengatakan mereka adalah golongan yang pertama menyembah berhala selepas tragedi taufan dan banjir yang melanda kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka membuat patung-patung yang besar, mengukirnya dengan cantik, lalu tunduk menyembahnya. Bagi kaum Ad yang jahil, itulah Tuhan-Tuhan yang memberi perlindungan, kebahagiaan dan segala kenikmatan hidup kepada mereka. Oleh sebab terlalu banyak perkara mungkar yang berlaku di dalam golongan kaum Ad, maka Allah mengutuskan Nabi Hud alaihi salam untuk mengajak kaum Ad kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihi salam berasal dari kalangan kaum Ad itu sendiri. Keluarga Nabi Hud alaihi salam sangat terkenal dan berpengaruh. Dari kecil lagi, Nabi Hud alaihi salam dikenali sebagai seorang yang mempunyai budi pekerti yang sangat baik, jujur dan bijak. Dalam surah Al-A'raf ayat 65, Allah berfirman, dan kami mengutuskan Hud kepada saudaranya, Ad. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Nabi Hud alaihi salam memulakan dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi Hud alaihi salam menyeru kaumnya melihat alam di sekeliling mereka seperti tanah yang subur, air yang sentiasa mengalir dan juga tubuh-tubuh mereka yang tegap dan kuat. Baginda juga menegaskan kepada mereka bahawa Allah yang menciptakan mereka dan mengurniakan kepada mereka dengan segala kenikmatan hidup yang sedang mereka kecapi. Kawan-kawan sekalian, adakah kaum Ad mendengar segala kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam itu? Tidak. Malah, mereka membantah segala nasihat dan ajakan Nabi Hud alaihi salam. Mereka menuduh Nabi Hud alaihi salam gila dan bodoh kerana menyuruh mereka menyembah Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan nenek moyang mereka. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah sahaja dan meninggalkan apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Maka datanglah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kawan-kawan sekalian, apakah azab yang menimpa kaum Ad? Azab yang menimpa kaum Ad mempunyai dua tahap. Tahap pertama adalah kemarau yang berpanjangan. Tiada setitis hujan pun yang turun selama beberapa tahun. Maka kering kontanglah tanah-tanah yang subur selama ini. Tanaman mereka tidak subur, haiwan-haiwan ternakan menjadi kurus kerana tiada makanan. Nabi Hud alaihi salam masih lagi cuba memujuk dan meyakinkan mereka. Kekeringan dan kemarau yang dialami oleh mereka adalah permulaan azab Allah. Tetapi malangnya nasihat Nabi Hud alaihi salam supaya bertaubat dan memohon ampun kepada Allah langsung tidak dihiraukan oleh kaum Ad yang degil itu. Bahkan mereka masih menyembah berhala untuk meminta pertolongan dari musibah yang menimpa mereka. Suatu hari, kaum Ad terlihat gumpalan awan yang hitam pekat sedang bergerak ke arah mereka. Mereka menyangkakan hujan akan turun dengan lebat membasahi tanah dan ladang-ladang mereka yang sudah lama kekeringan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 24. Maka tak kala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bahkan
Inilah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, iaitu angin yang mengandungi azab yang pedih. Sedang mereka asyik bergembira, tiba-tiba menderu ke arah mereka angin taufan yang dahsyat dengan bunyi gemuruh yang kuat, menerbangkan pokok dari akarnya, merosakkan bangunan-bangunan dari dasarnya dan melemparkan jauh semua binatang-binatang ternakan. Keadaan kaum Ad menjadi kelam kabut tanpa tempat berlindung. Mereka yang sombong dan ingkar selama ini dilambung tinggi lalu dihempas ke bumi dengan kepala ke bawah. Subhanallah, kepala mereka hancur sama sekali. Hanya badan sahaja yang tinggal bergelimpangan seperti sampah yang busuk. Keterangan ini terdapat dalam surah Al-Qamar ayat 16 hingga 20. Sesungguhnya kami telah mengirimkan gelombang angin kepada mereka teramat laju, yakni kencang pada hari nahas secara terus-menerus. Angin itu menumbangkan setiap orang. Mereka bayangkan batang-batang kurma yang tumbang. Gelombang angin yang teramat kencang itu menghentam mereka selama 8 hari 7 malam. Hari-hari itu dalam bahasa Al-Quran disebut Ayamin Husuma atau hari-hari celaka. Kawan-kawan, pengajaran yang boleh diambil dari kisah Nabi Hud alaihissalam ini ialah Nabi Hud alaihissalam telah diutuskan pada satu kaum yang lupa daratan, degil, sombong dan jahil. Tetapi Nabi Hud alaihissalam seorang nabi yang sangat sabar dan mengajak kaumnya dengan penuh hikmah. Baginda cuma berharap kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap baginda yang tidak berputus asa inilah yang patut kita contohi. Begitu juga dengan kelebihan yang ada pada kaum Ad. Sebagai hamba Allah, kita tidak boleh bongkak dan takbur dengan kelebihan yang ada pada kita. Segala-galanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kawan-kawan, pada awal tahun 1990-an, seorang ahli arkeologi amatur iaitu Nicholas Clapp telah menemui arkeologi kota Irom iaitu tempat kaum Ad tinggal. Melalui kajiannya, beliau telah menemui sebuah peta dilukis oleh ahli geografi berbangsa Mesir Yunani pada tahun 200 setelah Masihi. Peta tersebut menggambarkan kedudukan kota purba yang ditemui di kawasan tersebut serta jalan menuju ke sana. Kemudian, dengan pertolongan NASA, beliau menerima imej yang diambil dari pandangan satelit yang menunjukkan debu akibat perjalanan kafilah lebih jelas. Beliau membuat perbandingan antara kedua-dua gambar. Daripada kedua-duanya, beliau dapati debu serombongan kafilah yang terdapat pada peta purba adalah merupakan kepulan yang terdapat pada gambar satelit. Destinasi terakhir kepulan debu tersebut merupakan sebuah kawasan yang luas. Akhirnya, kerja cari gali dimulakan. Kesan sisa tersebut merupakan tiang-tiang dan menara kaum Ad seperti yang disebut dalam Al-Quran, Surah Al-Fajr, ayat 6 hingga 8. Maka, ini merupakan bukti yang paling kukuh bahawa kota purba yang ditemui adalah kota kaum Ad. Penemuan sisa kota ini juga membuktikan pemeliharaan dari Allah untuk kita menginsafi kejadian yang menimpa kaum Ad yang derhaka kepada Aku ketiduran. Kalian iri ya? Oh, kambing-kambingku gemuk semua. Dikicik-kicik-kicik. Gemuk sekali. Oh, kambing lucu. Kambing-kambingku. Oh, kambing kecil itu lagi. Aku harus mengejarnya. Tunggu kambing kecil. Mau ke mana kamu? Kambing kecil.
kambing kecil itu. Oh, mungkin dia mengingatkan agar aku cepat pulang. Kasihannya aku, Tuhan. Perutku lapar, Tuhan. Hei, budak bodoh, sedang apa kamu di sini? Cepat pergi, aku muak melihat tampangmu. Tuhan, beri sedikit saja aku makanan atau minuman, Tuhan. Berhari-hari aku belum makan. Semua makanan dan minuman yang ada di dalam ini tidak pantas untuk kaum seperti dirimu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku hajar kau. Yang pantas untukmu hanyalah ini. Tidak. Sekali lagi. Tuhan, Cepat pergi. Kalau tidak, aku bunuh kau. Jangan sakiti kakekku. Hei, bayar semua hutangmu. Sudah berbulan-bulan kamu tidak membayar hutangmu. Tuhan mohon pengertianmu, Tuhan. Kami mohon Tuhan mengerti. Maafkan kami, Tuhan. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Hutangmu lunas, tapi anakmu jadi budakku. Jangan. Hei, hentikan perbuatanmu. Kau Soleh, sahabatku. Ini uang. Terimalah. Uang? Terima kasih. Itu uang untuk melunasi hutang-hutang mereka. Sekarang bebaskan mereka. Dan jangan ganggu lagi mereka. Ingat dengan hal itu. Oh, baik, tentu. Terima kasih ya Rasul. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan. Duhai Bapak, berterima kasihlah kepada Allah semata. Karena Allah lah yang melindungi kita di kehidupan ini. Ya kakek, kita harus kembali menyembah. Sekarang, beristirahatlah Pak. Buatlah setiap langkah kehidupan kita senantiasa berjalan pada kehendak Allah. Hei, Saleh, untuk apa kamu repot-repot mengurusi mereka? Itu memalukan kaum kita. Biarkan saja mereka seperti itu. Lihat itu. Astagfirullahaladzim. Leluhur kita yang selalu memberi kemakmuran pada kita, sedang mereka bertahan hanya menyembah Tuhan Allah yang disembah leluhur kita dulu. Bagaimana mungkin mereka bisa maju kalau mereka tidak menghormati leluhur kita? Hai saudaraku, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian menyembah patung? Sembahlah Allah, Ia yang menciptakanmu. Sungguhnya Ia yang membuat kalian makmur. Sudah banyak sekali dosa yang telah kalian lakukan. Mohon ampunlah kepada Allah. Sungguh, Ia amat dekat dan amat mudah mengabulkan doa hambanya. Hei Saleh, sungguh sebelum ini kamu adalah harapan kami. Tetapi sekarang kamu melarang kami untuk menyembah Tuhan kami. Iya, betul. Padahal sudah ratusan tahun yang lalu nenek moyang kami menyembahnya. Bagaimana mungkin kamu mengganti dengan Tuhan yang baru? Kamu benar-benar membuat kami gelisah. Sungguh aku adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Sama sekali tak kupinta bayaran dari kalian. Sebab yang kuharap hanya pahala dari Allah semata. Dengan mudah, Tuhanku bisa menghancurkan kekayaan kalian dalam sekejap. Tidak ada lagi kebun yang luas dan kota dengan gedung-gedung mewah seperti ini. Karena itu, bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian ikuti pemimpin yang kelewat batas, yang mengatakan membangun negeri ini. Sesungguhnya, justru menggiring kita pada kencuran tanpa terasa. Hei Soleh, bicaramu kacau. Kau pasti kena sihir. Saleh, kamu cuma manusia biasa sama seperti kami. Bagaimana mungkin kami percaya kepada kamu? Seharusnya utusan Tuhan seagung dan semulia malaikat, bukan manusia biasa yang makan dan minum, menikah dan pernah berbuat kesalahan seperti kamu. Datangkanlah
Mujizat sebagai bukti bahwa engkau adalah utusan Tuhan, penguasa alam semesta. Baiklah, bila Allah mendatangkan mujizat itu, apakah kalian akan percaya pada ajarannya? Tentu saja kami akan percaya. Sekarang juga buktikan. Yang dia lakukan. Dia memejam mata. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Hei, bagaimana? Mana buktinya? Perhatikan kaumku. Inilah mujizat yang kalian minta. Apa itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Sihirkah itu? Apa yang dia lakukan? Ajaib! Tunggu ajaib! Kaumku, lihatlah unta ini. Unta betina dari Allah. Sebagai tanda kebenaran bahwa aku adalah utusan Tuhan semesta alam. Biarkanlah ia berkeliaran di bumi Allah ini. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air. Sehari untuk dia dan sehari untuk kalian. Sedangkan kalian bebas memerah susunya yang tak akan pernah habis walaupun kalian perah setiap hari. Ingat, jangan pernah mengganggunya dengan cara apapun. Sebab hal itu akan membuat Allah menurunkan azab. Asik, kali ini kita bisa minum susu unta lagi. Keluarga kita tidak akan kelaparan lagi. Kita tidak akan kelaparan lagi. Tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena limpahan betul, yang Allah berikan. betul. Lihat, Tentu, begitu banyak. tentu. Ini semua pemberian darinya. Dan kita harus mengikuti jalan Nabi Soleh itu. Iya, harus. Betul. Ayo kita terus peras lagi susunya. Ayo. Orang lain. Betul. Ayo. Baru segitu saja si Soleh sudah sombong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebentar, biar aku berpikir. Tapi keterlaluan. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti manusia biasa seperti si Soleh? Kita pasti gila bila mengikuti dia. Tuh. Seharusnya salah satu dari kita yang memimpin, bukan dia. Ayo paman, ayo paman, kita pulang. Sudah cukup air susu yang kita dapat hari ini. Banyak dari kita yang lebih mulia dan lebih pandai, lagi lebih kaya daripada si Soleh. Ya, benar. Soleh pasti pendusta dan amat sombong. Ayo kita ke rumah pemimpin kita. Ayo. Tuan, lihat pengikut Soleh itu. Mereka sekarang dapat minum susu dari unta ajaib ciptaan Soleh. Hei, jadi kalian percaya bahwa Soleh itu utusan Tuhan? Ya, kami percaya. Habis, kami telah menyaksikan sendiri seekor unta betina keluar dari dalam batu besar. Dan sekarang mereka menikmatinya. Omong kosong dengan Tuhan. Unta itu hasil sihir. Dan kalian telah tertipu oleh Saleh. Tapi ia membacakan wahyu Tuhannya. Dan kalau Tuhan mendengar bunyinya, Tuhan pasti mengakui keindahan dan kebijakan isinya. Itu bukan mantra. Diam! Aku tidak mau dengar. Cepat cari Kodai. Bunuh unta keparat itu. Cepat! Kodai, di mana? Oh, itu dia. Pemimpin menyuruhmu untuk membunuh unta keparat si Soleh itu. Apa? Kami harus membunuh unta? Lama kami ingin memotong leher unta itu. Tapi tidak ada yang memberi imbalan. Jadi, buat apa kami bersusah payah? Lagi pula, selama ini kami terlalu sibuk dengan arak dan para penari. Lihat ini upah untuk membunuh unta itu. Dan bisa kau pakai untuk berfoya-foya.
Teman-teman, siapkan pedang kalian. Kita ada tugas baru. Aku gembira sekali. Ternyata terbukti kata-kata Soleh itu bahwa air susu unta ini ternyata banyak sekali. Iya, Paman. Air susunya tidak pernah habis-habis. Aku kemarin sudah mendapat 3 gentong. Banyak sekali. Aku sekarang ingin 4 gentong, Paman. Kalian semuanya, bersiaplah. Ayo, siap untuk menyerang. Ayo! Mati juga kau unta. Unta itu dibunuh oleh mereka. Ya Allah. Padahal Nabi Soleh memerintahkan Apa yang kita terjadi? untuk menjaga unta itu. Tidak. Ya Allah. Ya Allah. Unta Nabi Saleh. Itu lagi. Ya Allah, mereka telah membunuh unta yang Engkau sediakan bagi kami. Sekarang mereka sedang berpesta pora merayakannya. Kemana kami harus mencari makan lagi, ya Allah? Unta biasa saja yang disirsi Soleh agar keluar dari batu dan menghasilkan banyak susu. Unta ajaib kok mati? Tidak mungkin, tidak mungkin. Unta ajaib kok mati? Tidak mungkin. Kita lihat saja. Kita lihat apa yang akan diperbuat Soleh nanti. Astagfirullahaladzim. Itu Nabi Soleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa yang melakukannya kepada untaku ini? Ya Nabi Allah, merekalah yang telah membunuh unta ini, ya Nabi. Rupanya mereka ada di sini. Aku tegur saja. Ayo kita minum terus. Hei, kalian, apakah kalian yang membunuh unta itu? Kalian sungguh bejat. Unta titipan Allah. Kalian akan merasakan kejamnya azab dari Allah. Akan kalian rasakan. Hei Soleh, ternyata unta itu unta biasa saja. Untuk apa kamu menakut-nakuti kami? Kalau memang benar, datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan pada kami itu. Bersukarialah kalian. Kalian diberi waktu 3 hari. Setelah itu akan datang janji yang tidak dapat didustakan. Janji azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian persilahkan untuk mabuk-mabukan. Senang-senanglah kalian. Awas kau Soleh, keterlaluan. Cari kudai, cepat. Kita telah membunuh unta sihir itu. Sekarang bunuh tukang sihirnya. Ayo cepat, lakukan. Kau cepat. Ya, sebelah sini kau, sebelah sini. Ini rumah tukang sihir itu. Kau ke sebelah sana. Ayo kita bagi tugas. Kau dan kau ke sebelah sana. Baik, kalian berdua ke sana. Iya, iya. Kudai, hati-hati. Apa ini? Apa yang terjadi itu, Kudai? Batu. Pasir. Kenapa pasir ini? Aduh. Celaka. Gunung ini akan runtuh. Awas. Cepat lari. Menghindar. Ternyata pertanda untuk azab itu telah turun. Aku harus memberitahukan semua kaumku agar mereka terhindar dari azab Allah yang sangat pedih. Aku akan berkeliling, akan kuberitahukan semua kaumku bahwa azab akan segera tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, cepatlah. Kita harus keluar dari kota ini. Kita harus segera meninggalkan kota ini. Azab Allah akan segera datang. Ajaklah semua keluargamu. Azab Allah tidak memandang bulu. Dan bawalah perbekalan seperlunya. Cepatlah, beritahukan anak istrimu. Kita akan segera meninggalkan kota ini. Kota yang dihuni oleh bangsa Samud yang sangat durhaka.
Kita harus menghindarinya. Cepatlah, kau beritahu yang lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku sudah capek, Pak. Mau kemana kita sebenarnya sih, Pak? Kita harus segera pindah dari sini, nak. Azab Allah akan segera datang. Nabi mengatakan, tanda-tandanya sudah terlihat. Dan Nabi akan segera memberitahukannya. Nabi Soleh akan segera memimpin kita. Hei, lihat itu! Banyak sekali orang berbondong-bondong. Mau pada kemana mereka? Hei! Apa itu? Barangkali mereka sudah gila. Atau mereka mulai takut pada kita, ya? Ayo berkumpul. Ayo cepat berkumpul. Ayo, hari sudah semakin siang. Kita cepat berkumpul. Ayo. Nabi Soleh pun sudah siap. Ayo. Baiklah, lihat mereka masih di bawah. Ayo kita turun semuanya. Wahai umatku, marilah kita berangkat. Kita hindari azab Allah. Semoga kita dalam lindungannya. Kita akan selamat di negeri yang baru. Hei! Kalian mengungsi karena takut, bukan? Takut kepada berhala di sini, ya? Ya, inilah bukti kebesaran berhala kita. Ya, betul. Berhala tidak menghendaki mereka semua berada di sini. Maka dia menyuruh mereka untuk pergi selama-lamanya. Lalu apakah berhala kalian yang membuat 9 pemuda itu mati? Mereka ingin membunuhku atas nama berhala. Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku. Dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tetapi kamu tidak menyukai tiap orang yang memberi nasihat. Apa inginnya kalian? Kalian hanya bisanya bersukaria. Kalian bersenang-senang. Kalian menunggu azab Allah. Hai, saudaraku, marilah kita pergi dari kota ini. Bangsa Samud sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak bisa diberi nasihat lagi. Mereka hanyalah orang yang suka bersenang-senang. Mereka hanya mabuk. Mereka tidak ingat siapa Tuhan mereka. Mereka menyembah berhala. Hei Saleh, kalau memang benar kami akan mendapat azab itu, pasti kena ulahmu dan para pengikutmu. Dasar kau Nasib manusia kalian ada di tangan celaka. Allah dan bukan di tanganku. Saudaraku, ingatlah, kau masih sempat bertobat hari ini. Jika tidak, kau akan terkena azab itu. Mari kita pergi. Assalamualaikum. Biarkan saja si Soleh mereka itu Ayo kita pergi. Kita tinggalkan kota ini. pergi. Mereka pergi juga akhirnya. Biar tahu rasa mereka. Biarkan mereka pergi. Pergilah kalian. Pergilah. Apa yang mereka cari? Mereka nyari kota baru. Mereka mencari penghidupan. Padahal di sini sudah enak sendiri. Ayo pulang. Ayo, Mbak. Sudahlah. Saleh alaihissalam pun akhirnya meninggalkan kaum Samud dan mencari tanah baru untuk mereka tempati dan hidup dalam lindungan Allah. Sementara itu, keringat melanda dalam perjalanan mereka. Namun, kaum Nabi Saleh alaihissalam tetap mencari ridho Allah untuk menghindar dari kaum Samud yang durhaka. Mereka terus berjalan, walaupun air sulit didapat. Mereka menghindar dari azab Allah yang sangat pedih yang akan turun menimpa kaum Samud yang durhaka.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita akhirnya menemukan air. Kita bisa beristirahat di sini. Pegal sekali kakiku ini. Lecet-lecet dan pegal sekali. Rabbil Alamin. Ayolah nak, kita beristirahat sejenak. Di depan ada air. Ini nak, silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayah, aku haus sekali. Sementara kekeringan melanda kaum Samud dengan dahsyatnya, sehingga air pun sulit didapat. Azab Allah akan segera datang. Kulit mereka pun menjadi penyakit. Mukaku, kenapa ini? Tolong! Tolong! Jadi dengan wajahku. Tolong! Lihat di atas! Ini pertanda azab itu akan datang. Kenapa langit itu? Ini pasti kemana Pak? Lihat, kenapa langit itu? Karena kita tidak bunuh syawal dan pada daunnya. Lihat itu. Kepala patung dewa kita. Bentar lagi hujan, bentar lagi hujan. Kenapa itu? Hujan akan turun. Hujan turun. Tolong! Lihat. Tidak sekali. Besar sekali. Cepat! Hei, kau tidak apa-apa? Tolong. Lari, selamatkan diri Awas kita. batu! Batu itu awas! Lari! Azab saleh datang. Tolong. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyelamatkan kami semua.